Halo, selamat pagi teman-teman. Ternyata saya salah, hari ini hari Jumat. Masih di hari terakhir bulan Safar ya, 1447 Hijriah. Ini Jumat terakhir tanggal 29 Safar 1447 Hijriah. Nanti malam baru 1 Rabiul Awal 1400. Enggak tahu ya, entah malam atau besok, enggak tahu ya. Teman-teman semuanya, kalau kita tadi bicara tentang kalau jadi orang kaya itu memang benar harus siap dengan segala konsekuensinya, pasti. Tapi sebelum menjadi kaya wajib siap salah, teman-teman. Kenapa saya katakan wajib siap salah? Seperti yang tadi saya bilang, ya. Orang ketika mendapat wealth-nya yang sekarang ini, nggak ada yang tidak melalui proses trial and error. Ya, perusahaan wealth-nya atau market cap-nya atau market value-nya bisa segede kayak sekarang ini, itu nggak ada yang namanya tidak melalui trial and error. Ya, nggak ada yang tidak melalui trial and error. Semua melalui trial and error. Kenapa begitu? Kenapa saya bisa ngomong begini? Kita kembali ke waktu kita bayi dulu deh. Ketika awal kita lahir pertama ke dunia ini, kita cuma bisa baring, tidur, minum susu, minum ASI dari ibu. Benar gak? Iya. Minum ASI dari ibu. Nah, seiring waktu kan kita bertumbuh. Dari tadinya kita hanya bisa baring, lalu kita bisa tengkurap, ya kan? Dari yang tadinya cuma bisa tengkurap, terus baring lagi, lama-lama kita bisa merangkak. Dari yang tadinya merangkak, lama-lama kita bisa berdiri. Dari berdiri pun juga masih lemes-lemes, karena tulang kaki kita belum kuat. Makanya masih jatuh-jatuhan, ya, karena tulang kaki kita belum kuat. Welcome back teman-teman. Karena tulang kaki kita belum kuat, jadi kita berdiri pun masih belum perfect, belum sempurna, ya nggak? Iya, masih suka jatuh-jatuhan. Nah begitu sudah berdiri, jalan pun juga kadang-kadang belum bisa terlalu jauh. Berapa ini, nanti tiba-tiba merangkak lagi gitu, dan begitu terus sampai ntar kita bisa jalan dengan sempurna kayak kaki kita. Sudah itu, nah, welcome back ya teman-teman. Sudah kita berjalan, ya, mesti jatuh-jatuhan, lama-lama bisa jalan, lama-lama sampai di situ. Awalnya kita cuma bisa ngomongnya dikit, lama-lama jadi ngomongnya lancar gitu. Adik saya maaf, termasuk yang bisa ngomongnya tuh cepet. Umur 2 tahun udah bisa ngomong lancar. Umur 2 tahun, umur 2 apa 3 tahun lupa saya, udah bisa ngomong lancar gitu. Itu luar biasa loh, ya, luar biasa teman-teman. Jadi itu juga kita alami kalau kita pengen kaya, kita pengen sukses, kita pengen self reliant, berdiri sendiri, kita pengen bisa punya keuntungan, punya kebahagiaan, punya kejayaan. Itu kayak gitu prosesnya teman-teman. Jatuh bangun, trial and error, ya. Harus siap juga dibimbing, dituntun, dikoreksi, diarahkan, di coaching, di tutoring, di training,
di counseling, di terapi, di educating, di masterminding, di navigating, pokoknya dituntun sampai na bisa. Kayak kita waktu kita belajar ngomong dituntun, diajar sama orang tua, belajar merangkak, belajar jalan, belajar semua dituntun sama orang. Dan kita sekolah dituntun sama guru, supaya bisa. Karena kekayaan itu membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan. Mindset aja nggak cukup. Pola pikir, pola perasaan, mindset and feel set aja nggak cukup. Jadi komposisi yang benar bukan 80-20 seperti yang dikatakan Bu Aprilia Lim Vision. Enggak. Ya kalau memang beliau pakemnya seperti itu kita toleransi aja. Tapi kalau bagi saya semuanya adalah 50-50. Semuanya adalah 25-25-25, teman-teman. 25% mindset, 25% feel set, 25% skill. Ya. %25 skill. Lalu sisanya apa? 25%-nya lagi apa? %25-nya adalah God willing. Karena percuma aja kita udah bangun ini, karena kita udah punya feel set yang bagus, mindset bagus, feel set kaya, mindset kaya, ya, financial skillnya udah mumpuni, udah cukup. Oh ya, tambah 25 bukan God willing, quotient, kecerdasan. Jadi 25 teman-teman. 25%-nya 4, bukan 80/20, enggak. Kalau memang pakemnya Bu Ibu Aprilia Lim seperti itu, it's okay. Ya kan saya bilang jalan orang tuh ke sono beda-beda, nggak sama kan. Nah kalau saya pakemnya gini aja biar lebih enak. 25% mindset, 25% feel set, 25% skills, keterampilan. Tapi barengnya juga dengan kecerdasan. Makanya tambah lagi 25%-nya quotient. 25% finance quotient. Itu udah mencakup semua. IQ, EQ, SQ, FQ, ya. SQ enggak ada ya. Sukses quotient. Itu udah termasuk dengan financial quotient itu. Enggak ada orang yang memiliki kecerdasan finansial at the end of the day broke, enggak ada. Gitu. At the end of the day broke, gak ada itu. Kecuali kalau orangnya males. Ya. Seperti yang komen tuh, wah Pak Tung ini dari dulu jualannya seminar ya. Buktinya ini coba aja dulu jalanin itu. Buktinya pada sukses itu. Coba aja itu, jangan malas itu. Ya, enggak lah, buktinya 1% yang enggak berhasil aja ada. Ya karena situ males. Udah itu aja. Enggak usah banyak berlete-lete. Karena apa? Situ males jadi kaya. Situ males jadi kaya, tangannya di bawah mulu. Pak, minta Pak, belum makan Pak dari pagi Pak. Pak, sedekahnya Pak. Ya situ, komennya kayak mentalnya kayak gitu, mental pengemis. Mental tangan di bawah. Nah, kayak gini. Mental tangan di bawah. Kalau enggak itu pengemisnya kasar lagi. Ya. Mental lebih kasar lagi pengemisnya. Kalau itu kan halus. Kalau kasarnya duit. Ya, enggak ada duit. Jatah. Kalau enggak duit, jatah. Lu enggak kasih gua duit, gua matiin lu. Kayak gitu. Awas lu kalau enggak kasih duit. Ya. Kayak gitu. Itu kan sama aja. Mental itu kan sama aja, pengemis juga kan. Tapi lebih kasar, bahkan lebih teror, ya. Makanya saya bilang
Orang ngerampok sampai bersenjata, pakai senjata api kek, sampai senjata tajam kek, itu ya. Itu orang miskin sebenarnya. Orang ngemis kepengen, ya. Orang pengemis, orang tangannya ada di bawah. Kenapa? Ya karena malas, susah, pengen jadi kaya. Ya, percaya sama saya, kemalasan itu mengundang malapetaka. Orang malas jadi kaya, at the end of the day jadi seperti tadi yang saya udah contohin. Gitu. Akibatnya apa? Orang yang tadinya kaya jadi jatuh miskin. Kenapa? Hartanya diambilin semua. Coba orang tua saya tuh yang rekeningnya dijebol sama hacker. Hackernya tuh pengemis. Ya. Kepengen kaya tapi males usaha, males kaya. Ya, padahal dia pengen kaya, males jadinya apa? Maling. Tangan bagi saya hacker yang jebol jebol rekeningnya orang tua saya itu, maaf kata ya, saya boleh bilang, itu adalah orang yang mental tangan di bawah, teman-teman. Mental tangan di bawah. Yang tadi itu saya kasih contoh. Mental tangan di bawah, yang halusnya begini, kalau nggak itu kasar. Ya seperti itu. Jadi saya karena pakai kamera belakang ya. Kalau pakai kamera depan bisa lah saya tunjukin ekspresi mukanya, biar Anda tahu juga gitu. Bener loh, itu adalah orang yang tangannya di bawah, bukan tangan di atas. Ya, percaya deh, orang kepengen kaya tapi kagak mau usaha, kagak mau belajar, kagak mau, ya intinya malesan lah, mageran lah gitu. Ya kayak gitu jadinya. Pakai segala cara yang penting kaya. Termasuk cara yang dilakukan orang-orang yang tangan di bawah. Mulai dari yang halus kayak tadi saya udah kasih contoh, sampai yang kasar kayak tadi udah saya contohin, sampai yang pakai berteknologi kayak yang dialami oleh orang tua saya itu. Rekeningnya dijebol sama hacker. Gak tahu gitu gimana caranya. Gak urus saya. Ya kalau saya mau kasar sih sebenarnya itu bisa aja saya sebut dengan sebutan instan karma buat orang tua saya sebenarnya. Tapi enggak lah, saya enggak mau menyebut itu sebagai instan karma. Karena satu, memang konsep karma enggak ada dalam Islam. Ya, itu hanya terminologi dari Hindu yang diadaptasi sama sebagian orang Islam aja biar mudah gitu loh. Bahwa sebenarnya istilah yang sebenarnya adalah hukum balasan. Law of hukum balasan gitu loh. Ya, yang saya sering bilang hukum konsekuensi, the law of consequence, the law of feedback. Gitu. Hukum, ya lebih tepatnya sih hukum konsekuensi, the law of consequence gitu. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Semoga jadi hikmah, semoga jadi pelajaran lah ya. Makanya kenapa kemarin itu saya memberikan dukungan saya terhadap penerapan payment ID mulai minggu kemarin ya. Ya. Orang kalau nggak setuju dengan payment ID itu biasanya ya kayak gitu tuh. Mau takut ini mau nge-fraud orang, mau frauding orang, mau scamming orang, mau jebol rekening orang gitu ya. Takut ketahuan nih dapat duit dari mana segalanya itu. Bukan masalah pajak itu sebenarnya. Itu sebenarnya bagus untuk financial surveillance. Perlu. Ya, perlu. Yang kayak gitu itu perlu banget sebenarnya. Cuman kitanya aja yang tengsin. Ya, kitanya aja yang tengsin. Udah panik duluan. Ini gak bisa pak, ini kan privasi pak. Ngengengmu itu privasi. Ya ntar kalau nasibmu kayak orang tua saya, rekeningmu dijebol terus dilacak uangmu gak bisa, piye? Nah rugi kan. Nah makanya udah, kalau selama yang dibawa oleh pemerintah ini baik, udah dukung, titik, nggak pakai koma. Payment ID baik, udah dukung, selesai.
Ya, udah dukung selesai. Tujuannya baik kok ini. Biar kita mudah mengaudit, biar kita mudah melacak kemana nih uang kita nih. Apa dijebol orang apa kagak gitu. Biar tahu juga. Oh, nih uang kita nih tiba-tiba masuk ke rekeningnya si si Joker gitu misalkan. Padahal kita nggak kenal siapa dia. Taunya apa yang terjadi? Dijebol. Nah, ini kan jadi mudah lewat payment ID itu untuk mendeteksi. Oh, ini kena scam ini kena fraud ini. Ya. Mudah-mudahan lah ini udah dibawa ke proses hukum. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Komposisi kalau jalan untuk menjadi kaya. Versi saya loh ya. 25% feels mindset. 25% feel set. Feel set itu pola perasaan. 25% skills, keterampilan. 25% apa? Quotient, kecerdasan. Pengetahuan juga ada di situ ya. Jadi dengan begitu ini jalan semua. Pola pikir kaya, terbangun, terkonstruksi. Ya. Pola perasaan kaya, terkonstruksi. Ya. Terkonstruksi. Tapi barengi dengan keterampilan. Gimana cara mengasah keterampilan biar jadi kaya? Investasi leher ke atas. Bagaimana cara membangun financial quotient bareng dengan emotional quotient, intelligence quotient, spiritual quotient, atau ada juga success quotient, investasi leher ke atas. At the end of the day, udah itu aja jalanin. Gitu ya. Sama satu lagi pesan saya, kalau mau kaya jangan menge-menge. Menge-menge itu ketahuan gak kepengen. Udah itu aja. Bilang aja situ males jadi kaya. Maunya tangannya di bawah terus. Ya, percaya sama saya, orang malas kaya tangannya di bawah terus. Kayak tadi yang saya contohin tuh kejadiannya. Ya, saya kira demikian. Mari kita rubah diri kita. Jangan jadi orang bertangan ke bawah atau di bawah terus, tapi ubah jadi tangan di atas terus, agar berdaya guna bagi diri sendiri dan orang lain. Selamat pagi, sampai jumpa teman-teman.